Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wali taufiq wal hidayah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 11 IPA, IPS dan agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan yang perdana untuk kelas 11 ini kita akan melanjutkan pelajaran tahun kemarin, yaitu pelajaran kitab Ushul Fiqih, di mana kitabnya adalah sudah dicetak dengan baik, warokot, agak lebih simpel, tidak begitu sulit, tidak kecil-kecil tulisannya. Ini nanti yang ingin memiliki kitab ini bisa menghubungi ke Ibu Wakakur yang dulu mungkin pakai kitab yang semacam ini. Sekarang sudah dicetak oleh MA Islamia dengan baik, dengan lebih simpel. Baiklah anak-anakku kelas 11, baik IPA, IPS ataupun agama, kita akan memulai pelajaran usul fikih di kelas 11 ini, lanjutan daripada kelas 10 yang lalu, di mana usul fikih ini adalah berkelanjutan mulai kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Namun sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca Fatihah terlebih dahulu. Kita hadiahkan kepada para arwah leluhur kita, kepada mu'alif, pada mu'alif pengarang kitab ini, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan dengan kita mengaji kitabnya oleh Allah diberi berkah lantaran atau sebab mengaji kitab beliau. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi walladzi la yadkhulu. Sebelum kita menjelaskan, kita maknani terlebih dahulu seperti biasanya. Nanti setelah dimaknani akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi utawi iki ku jelasaken perkara. Alladzi utawi iki ku jelasaken perkara yadkhulu kang manjing utawa kang melbu apa alladzi fil amri ing dalem perintah, wan nahyi lan larangan. Fil amri ing dalem perintah, wan nahyi lan larangan. Walladzi lan jelasaken perkara la yadkhulu kang ora manjing utawa kang ora melbu apa alladzi ing dalem amar lan nahi. La yadkhulu kang ora melbu apa alladzi ing dalem perintah lan larangan, utawa ing dalem amar lan nahi. Ngoten nggih. Hadhihi utawi iki kalimat
iku tarjamatun. Tarjamah ya utawa judule topiknya. Di alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi walladzi la yadkhulu. Bab ini menjelaskan tentang suatu perkara yang perkara tadi ini termasuk dalam kategori perintah dan larangan, dan juga menjelaskan perkara yang tidak termasuk dalam kategori perintah ataupun larangan. Nanti dijelaskan bahwa kalimat ini termasuk perintah, kalimat ini termasuk larangan, dan juga tidak termasuk kedua-duanya. Itu nanti akan dijelaskan secara rinci, detail di bab ini nanti. Yadkhulu manjing, melbu. Ya. Karena ini fi'il amar, ada yang memaknai dengan lengkap yadkhulu bakal manjing atau bakal melbu. Sami mawon. Langsung yadkhulu melbu atau manjing fi khitabillahi ta'ala ing dalem tuntutane Allah Ta'ala. Fi khitabillahi ta'ala ing dalem tuntutane Allah Ta'ala. Sapa sing fi khitabillahi ing dalem tuntutane Allah Ta'ala. Sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin. Sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin. Dan termasuk atau masuk dalam tuntutan Allah adalah orang-orang mukmin. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai orang mukmin itu termasuk sudah masuk di dalam tuntutan Allah. Tuntutan Allah niku nopo karepe? Maksudnya apa? Maksudnya yaitu hukum. Jadi kita sebagai orang mukmin ini sudah masuk di dalam ranah hukum. Ketika kita melakukan sholat dapat pahala, meninggalkan sholat berdosa, melakukan hal maksiat berdosa, melakukan hal yang bernilai ibadah mendapat pahala. Nah ini adalah kita kena hukum semacam itu. Loh, apa ada nanti yang tidak kena hukum semacam itu? Ada. Jadi kita sebagai orang muslim, mukmin yang sudah balik, berakal, kita termasuk sudah di dalam tuntutan Allah. Kalau melakukan hal-hal yang bernilai pahala positif, maka ya bernilai pahala. Tapi kalau melakukan hal yang negatif, maka berdosa. Itulah konsekuensinya. Wasayati lan bakal teko apa al kalamu bicara kalam fil kufari ing dalem jelasaken pira-pira wong kafir. Adapun bicara tentang orang kafir, tadi kan dikatakan yang mendapatkan atau terkena tuntutan Allah adalah orang-orang mukmin seperti kita. Kemudian orang kafir bagaimana? Nanti wasayati al kalamu fil kufar. Pembahasan orang-orang kafir nanti akan dibahas di setelah ini nanti. Pasti ada pembahasannya. Kemudian wasahi utawi wong kang lali. Wasabiyu, wasahi utawi wong kang lali, wasabiyu lan bocah cilik. Wasabiyu lan bocah cilik, wal majnunu lan wong kang edan. Wal majnunu lan wong kang edan iku wairu dakhilina, ora manjing kabeh, ora melbu kabeh fil khitabi ing dalem tuntutan Allah Ta'ala. Fil khitabi ing dalem tuntutan Allah Ta'ala. Lintifai taklifi krana ora anane paperden utawa krana ora anane perintah anhum saking sahi sobi lan majnun.
lintifai taklifi krana ora anane perintah anhum saking sahi sobi dan majnun. Bon. Orang yang lupa, orang yang lupa, kemudian anak kecil yang belum balik, wal majnun dan orang yang gila, itu termasuk semuanya itu termasuk tidak masuk dalam tuntutan Allah. Saya ulangi, orang yang lupa, anak kecil, orang gila tidak termasuk di dalam tuntutan Allah. Maksudnya niku gak kena hukum. Ketiga golongan ini tidak kena hukum. Kenapa begitu? Lintifa taklifi anhum. Karena mereka tidak ada perintah untuk mereka itu. Tidak ada perintah untuk ketiga golongan ini. Sesuai dengan hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalam an thalathin. Jadi tuntutan atau kolam ini maknanya pena. Jadi tulisan, tuntutan hukum yang tertulis di sana diangkat, artinya tidak ada bagi ketiga golongan ini. Ketiga golongan ini tidak termasuk di dalam hukum dan tuntutan Allah. Jika tiga hal ini melakukan hal kesalahan, ketika melakukan kesalahan syariat, melakukan kesalahan agama, ini tidak berdosa bagi tiga ini. Hanya nanti ada perbedaan, ketika tidak berdosa masih ada konsekuensi bagaimana, atau sama sekali tidak ada konsekuensi. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Seperti contoh begini, kita lupa tidak melakukan sholat, lupa tidak melakukan sholat duhur, asar, maghrib, lupa, memang betul lupa. Ini tidak berdosa karena lupa itu tidak berdosa. Akan tetapi, walaupun tidak berdosa masih tetap harus qadha. Itu artinya bahwa yang lupa tadi itu dikatakan sebagai a'dzarus sholat atau udzur tidak melakukan sholat. Karena memang udzurnya sholat itu ada dua. Udzurnya sholat itu ada dua. Satu karena lupa, yang kedua karena tidur. Artinya kalau dalam keadaan lupa atau tertidur tidak melakukan sholat, maka orang tersebut tidak berdosa. Tidak konsekuensinya dosa. Walaupun nanti harus melakukan qadha. Nah ini kalau orang yang lupa. Sobi, majnun, sobi anak kecil juga sama. Anak kecil tidak sholat karena belum balik, tidak puasa, enggak masalah. Karena memang belum ada tuntutan dari Allah. Cuman anak kecil itu kalau dalam agama syariat Islam umur 7 itu sudah harus diperintah untuk melakukan sholat dan melakukan hal-hal yang lain yang bersifat wajib atau fardu. Diperintah. Ini dalam rangka untuk tarbiyah, mengajari. Nah, kemudian umur 10 kalau masih tetap tidak melakukan sholat itu harus dipukul. Tapi darbun ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak menyakitkan. Artinya dipukul itu sebagai didikan. Diceples bokongi, artinya tidak sampai dipukul sampai luka, itu kriminal itu namanya. Wa majnun dan juga orang yang gila. Orang yang gila itu sama, tidak terkena tuntutan Allah. Artinya orang gila itu jika melakukan hal kesalahan apapun atau tidak menunaikan kewajiban apapun itu tidak kena konsekuensi dosa. Makanya sampai lihat di jalan-jalan orang yang gila itu gak menutup aurat, orang gila telanjang bulat, terus gak pernah sholat, itu memang gak berdosa, itu tidak, karena memang tidak ada tuntutan lintifa taklifi anhum, karena tidak ada perintah memang bagi mereka. Loh, ada pertanyaan begini, lah enak kak sholat, kak dosa sembarang. Loh, ya iyalah orang sudah gak punya akal. Kalau sampean pingin gak sholat gak dosa ya gak apa-apa. Tapi ya
gila dulu syaratnya. Karena auzubillah. Jadi intinya orang tiga, anak kecil, orang yang lupa dan orang yang majnun ini tidak termasuk di dalam tuntutan Allah karena tidak ada perintah. Adapun yang lupa itu nanti masih mengkodoknya ketika sudah ingat atau mengkodoi sholatnya atau menanggung barang yang dirusakkan kalau sudah ingat kembali. Wal kufar mukhatabuna bi furu'i syara'i wallahu alam bishawab. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.